Kali ini, kita akan menyelami sebuah peristiwa yang mengguncang geopolitik dan menunjukkan dominasi teknologi militer Amerika Serikat di tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bayangkan, sebuah operasi rahasia, presisi, dan mematikan yang dilakukan oleh salah satu pesawat tempur tercanggih di planet ini, F-35 Lightning II, di jantung wilayah yang selalu menjadi sorotan dunia, Iran. Pada sebuah malam yang sunyi, di tengah kegelapan yang pekat, sebuah operasi militer paling berani dalam sejarah modern diluncurkan. Bukan dari pangkalan udara konvensional, melainkan dari kapal induk yang berlayar tenang di perairan Teluk Persia. Suara gemuruh mesin F-35 yang nyaris tak terdengar membelah udara malam. Ini bukan sekadar misi pengintaian biasa, ini adalah operasi penyerangan presisi yang telah direncanakan dengan cermat selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. F-35 yang sering dijuluki siluman, karena kemampuan stealth-nya yang luar biasa, meluncur satu persatu dari dek kapal induk. Bukan hanya satu atau dua, melainkan seluruh skuadron F-35, yang berjumlah sekitar 12 hingga 18 unit, dikerahkan dalam misi ini. Mereka terbang rendah, nyaris menyentuh permukaan air, menghindari deteksi radar dan satelit musuh. Tujuan mereka, instalasi nuklir rahasia, fasilitas rudal balistik bawah tanah, dan pusat komando militer Iran yang selama ini dianggap tak tersentuh. Ketika mereka memasuki wilayah udara Iran, sistem pertahanan udara Iran, yang mengandalkan radar-radar canggih dan rudal darat ke udara buatan Rusia, sama sekali tidak menyadari kehadiran mereka. F-35 ini tidak hanya membawa bom dan rudal, mereka juga dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik tercanggih di dunia. Jet ini tidak hanya menghindari deteksi, tetapi juga secara aktif membutakan dan mengacaukan sistem pertahanan musuh, menciptakan lorong aman bagi diri mereka sendiri. Saat fajar mulai menyingsing, sinyal untuk menyerang diberikan. Target pertama, fasilitas pengayaan uranium rahasia yang terletak jauh di bawah tanah, diperkuat dengan beton tebal dan dijaga ketat. Bagaimana bisa F-35 menghancurkan target sekuat itu? Jawabannya ada pada teknologi bom bunker boosting GBU-57 MOB, Massive Ordnance Penetrator, yang mereka bawa. Bom ini, yang beratnya mencapai 30.000 pon, dirancang khusus untuk menembus lapisan-lapisan beton dan baja, kemudian meledak di dalam, menghancurkan target dari inti. Ledakan pertama mengguncang gurun Iran. F-35 melepaskan bom-bom presisi mereka dengan akurasi yang mematikan. Bukan hanya satu atau dua target, tetapi beberapa fasilitas penting berhasil dihancurkan dalam hitungan menit. Fasilitas pengayaan uranium bawah tanah di Fordow dan Natanz, target utama, yang diyakini sebagai inti program nuklir Iran. Kerusakan yang ditimbulkan sangat masif, menghambat kemampuan Iran untuk memproduksi material fisil selama bertahun-tahun. Pusat Kendali dan Komando IRGC, Korps Garda Revolusi Islam, di Teheran, jantung operasi militer dan intelijen Iran. Serangan presisi ini melumpuhkan kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan respons dan melancarkan serangan balasan. Situs peluncuran rudal balistik di dekat Qom dan Khorramabad, rudal-rudal ini adalah ancaman serius bagi sekutu AS di kawasan itu. Serangan F-35 menghancurkan peluncur, gudang rudal, dan infrastruktur pendukung, secara signifikan mengurangi ancaman rudal Iran. Beberapa pangkalan udara dan sistem radar penting, ini dilakukan untuk memastikan dominasi udara mutlak dan mencegah respons balasan dari Angkatan Udara Iran. Seluruh operasi berlangsung kurang dari 2 jam. F-35 berhasil menyelesaikan misi mereka, kembali ke kapal induk tanpa terdeteksi atau mengalami kerugian sedikitpun. Ini adalah bukti nyata keunggulan teknologi dan kemampuan tempur F-35. Dunia terperangah. Iran, yang selalu sesumbar dengan kemampuan militernya, tiba-tiba menghadapi kenyataan pahit. Kerusakan infrastruktur militer dan nuklir mereka sangat parah. Reaksi awal dari Teheran adalah kebingungan dan kemarahan. Mereka mengutuk serangan itu sebagai agresi brutal dan bersumpah akan membalas. Namun, tanpa kemampuan pertahanan udara yang memadai dan komando yang terkoordinasi, ancaman mereka terdengar hampa. Di sisi lain, Sekutu Amerika Serikat menyambut baik operasi ini. Israel, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk lainnya merasa lega dan lebih aman. Harga minyak dunia sempat bergejolak, tetapi kemudian stabil setelah pasar menyadari bahwa operasi ini adalah serangan bedah, bukan awal dari perang skala penuh. Namun, ada juga kritik. Beberapa negara, termasuk Rusia dan Tiongkok,
mengecam serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan provokasi yang tidak perlu. Tetapi, sulit bagi mereka untuk menyangkal efektivitas dan presisi operasi ini. Mengapa F-35 bisa melakukan ini? Apa yang membuatnya begitu istimewa hingga seluruh dunia, bahkan para ahli militer, terpukau? F-35 bukan sekadar jet tempur. Ini adalah komputer terbang yang dilengkapi dengan sayap. Kecanggihannya terletak pada integrasi sempurna dari 3 pilar utama. Kemampuan stealth, siluman, tingkat lanjut, desain aerodinamisnya yang revolusioner, material penyerap radar, dan sistem penekanan panas mesin membuatnya nyaris tak terlihat oleh radar musuh. Ini adalah alasan utama mengapa F-35 bisa masuk dan keluar dari wilayah udara musuh tanpa terdeteksi. Sensor fusion, fusi sensor, yang tak tertandingi, F-35 dilengkapi dengan serangkaian sensor canggih, termasuk radar AESA, Active Electronically Scan Array, AN, APG-81, sistem penargetan elektro-optik AN, AAK-40, EEOTS, dan sistem aperture terdistribusi, DAS, AN, AAK-37. Data dari semua sensor ini disatukan dan diproyeksikan ke helm pilot, memberikan pilot kesadaran situasional 360 derajat yang belum pernah ada sebelumnya. Pilot tidak perlu lagi melihat ke layar terpisah, seluruh dunia di sekitarnya menjadi layar informasi. Konektivitas jaringan, network-centric warfare. F-35 dirancang untuk beroperasi sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar. Ia dapat berbagi data secara real-time dengan pesawat lain, kapal perang, dan unit darat, menciptakan gambaran medan perang yang komprehensif. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan terkoordinasi, bahkan dalam situasi yang paling kompleks sekalinya. Bayangkan, seorang pilot F-35 dapat melihat ancaman jauh sebelum musuh menyadari keberadaan F-35 itu sendiri. Mereka dapat mengidentifikasi target, mengunci, dan menembak dari jarak aman, bahkan melawan jet tempur generasi terbaru sekalipun. Helm pilot, yang dikenal sebagai HMDS, Helmet Mounted Display System, bukan hanya pelindung kepala biasa. Ini adalah jendela ke dunia informasi. Pilot dapat melihat melalui lantai pesawat, melihat di balik awan, atau bahkan melihat ancaman yang datang dari belakang, semua berkat kamera-kamera yang terpasang di seluruh badan pesawat yang memproyeksikan gambar langsung ke visor helm. Ini adalah perpaduan antara kecepatan, kelincahan, daya tembak, dan kecerdasan buatan yang membuat F-35 menjadi predator paling mematikan di langit. Operasi di Iran adalah demonstrasi nyata dari kemampuan luar biasa ini, mengubah paradigma perang modern selamanya. Apa artinya ini bagi masa depan? Operasi ini mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada setiap negara yang berniat menantang dominasi Amerika Serikat di udara. F-35 adalah game changer. Ia mengubah cara perang dilakukan, menjadikan kemampuan stealth dan integrasi data sebagai kunci kemenangan. Bagi negara-negara yang ingin melindungi diri dari ancaman serupa, investasi dalam sistem pertahanan udara yang mampu mendeteksi dan menanggulangi pesawat stealth menjadi prioritas utama. Namun, dengan kecepatan pengembangan teknologi F-35 dan pesawat tempur generasi ke-6 yang sedang dalam pengerjaan, tantangan ini akan semakin sulit. Peristiwa ini juga menggarisbawahi pentingnya inovasi teknologi militer. Siapapun yang memiliki keunggulan teknologi seperti F-35 akan memegang kendali di medan perang masa depan. Ini adalah kisah tentang bagaimana teknologi, yang dipadukan dengan strategi brilian dan personel terlatih, dapat mengubah keseimbangan kekuatan global dalam semalam. Serangan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Iran dan negara-negara lain yang mungkin memiliki ambisi nuklir atau mengancam kepentingan AS dan sekutunya. Pesan utamanya adalah bahwa AS memiliki kemampuan dan kemauan untuk menggunakan kekuatan militernya secara presisi dan efektif untuk melindungi kepentingannya, bahkan terhadap target yang paling dijaga sekalipun. Keberhasilan operasi ini dapat menandakan perubahan dalam doktrin perang udara modern. Dominasi udara tidak lagi hanya tentang pertempuran antar pesawat, tetapi juga tentang kemampuan untuk menembus wilayah udara musuh tanpa terdeteksi dan menghancurkan target-target strategis di darat dengan presisi tinggi. F-35 adalah perwujudan dari doktrin baru ini. Keunggulan teknologi F-35 memberikan AS keuntungan signifikan dalam persaingan kekuatan global, terutama terhadap negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok yang juga sedang mengembangkan pesawat tempur generasi kelima mereka. Operasi ini mungkin akan mendorong negara-negara tersebut untuk mempercepat pengembangan teknologi stealth dan peperangan elektronik mereka.
Meskipun operasi ini bertujuan untuk mengurangi ancaman nuklir dan destabilisasi dari Iran, ada juga risiko bahwa tindakan ini dapat memicu eskalasi lebih lanjut atau respons asimetris dari Iran melalui proksi-proksinya di kawasan tersebut. Diplomasi dan upaya deeskalasi akan menjadi sangat penting setelah operasi ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah operasi ini akan menjadi cetak biru untuk konflik-konflik di masa depan? Dan seberapa jauh lagi teknologi pesawat tempur bisa berkembang? Mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah.